Kami dari kelompok 6, yaitu Denis Amanda Putri, Muhammad Fadiliana Shiwaputra, dan Niko Jatipurnama, akan menyampaikan hasil observasi framework kami dalam ujian akhir semester perspektif tentang intelijen dalam bisnis dan politik. Adapun materi pembahasan kami yaitu mengenai perubahan pola perpolitikan dan bisnis pasca referendum Inggris. Hasil observasi framework ini memiliki rangka sebagai berikut: background, key drivers, key focal issues, driving force, critical uncertainties, scenario framework, scenario narratives, option consideration, and integrations. Keluarnya Inggris dari anggota Uni Eropa, atau yang lebih akrab disebut sebagai Brexit, menciptakan peristiwa yang menimbulkan banyak spekulasi terkait alasan Inggris mundur dari Uni Eropa. Kebijakan tersebut dianggap penuh kontroversi, bahkan beberapa ahli pun mengatakan bahwa Brexit merupakan momentum kemerdekaan Inggris sebagai negara yang merdeka. Dari banyak spekulasi di luar sana, yang paling santer terdengar ialah Inggris keluar dari Uni Eropa karena terkait dengan isu independensi sebagai negara merdeka. Selama ini Inggris menilai bahwa kebijakan Uni Eropa terlalu mendominasi dan terkesan mencampuri urusan Inggris sampai ke dalam urusan domestik yang pada akhirnya membuat Inggris merasa terlilit dalam menjalankan kepentingan domestik negaranya sendiri. Keinginan Inggris dalam bergabung di Uni Eropa salah satunya adalah holistik kebijakan, terutama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun nyatanya, Uni Eropa justru lebih memiliki power untuk mencampuri perihal rumah tangga Inggris. Selain itu, secara geopolitik, markas besar Uni Eropa berada di Brussels, yang juga menjadi aktor paling dominan dalam kebijakan serikat pekerja yang menuntut negara-negara Uni Eropa untuk terlibat dalam perumusan pembangunan kebijakan tersebut, termasuk hal kontroversial terkait jatah imigran. Alasan lain dari Brexit adalah prestis terkait dengan mata uang. Perbedaan mata uang yang digunakan oleh Inggris, di mana Inggris menggunakan mata uang pound sterling, sedangkan sebagian besar negara-negara di Eropa menggunakan mata uang euro. Meskipun Inggris tidak sepenuhnya mengadopsi aturan Uni Eropa terkait mata uang, tetapi ada kemungkinan dalam perserikatan mata uang di Uni Eropa tidak dapat berjalan dengan stabil dan hanya dapat terjadi dengan berlandaskan asumsi bahwa kebijakan fungsional tersebut terintegrasi dengan sempurna. Di sisi lain, alasan pembentukan integrasi Uni Eropa merupakan upaya negara-negara Eropa untuk membentuk kembali Eropa secara keseluruhan sesuai dengan Perjanjian Westphalia Eropa. Uni Eropa menjadi contoh sempurna integrasi ke dalam kumpulan negara-negara merdeka yang menggadaikan kemerdekaan berdaulat mereka atas keputusan Dewan Uni Eropa sebagai pembuat kebijakan di Eropa. Kondisi ini pastinya menimbulkan dampak positif dan negatif. Bahkan Inggris sendiri sebagai salah satu bagian dari integrasi harus menyerahkan kedaulatannya pada Dewan Pembuat Kebijakan Uni Eropa sehingga kemerdekaan Inggris seperti tergadaikan. Pada tahun 2016, Inggris menjalani tahap referendum. Pemilih Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa melalui proses yang dikenal sebagai Brexit polling, yang akan memiliki gaung politik dan ekonomi baik di dalam negeri maupun di seluruh Eropa di tahun-tahun mendatang. Tentunya langkah ini diambil sebagai upaya dalam menjaga stabilitas perekonomian Inggris yang selama ini lebih banyak didominasi oleh Uni Eropa, dan mempertahankan demokrasi Inggris lewat perbatasan imigrasi sebagaimana mestinya. Brexit tentunya memiliki dampak besar bagi kedua belah pihak. Namun Inggris menganggap Brexit akan membangun demokrasi dan perekonomian yang stabil dan mandiri karena dijalankan secara individual tanpa melibatkan Uni Eropa. Brexit merupakan keputusan masyarakat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa yang dicanangkan pertama kali oleh David Cameron sejak masa kampanyenya tahun 2016. Referendum dilaksanakan pada tahun 2016 yang hasilnya mayoritas warga Inggris memilih Brexit, yaitu sebanyak 52%. Membahas isu lainnya mengenai hubungan Inggris dengan Amerika yang seringkali disebut sebagai Anglo-Amerika juga menimbulkan masalah. Hubungan Inggris dan Amerika Serikat sebagaimana hubungannya dengan negara-negara persemakmuran yang berdaulat, terlebih dengan negara-negara yang penduduknya berasal dari Eropa. Hubungan itu bersumber dari kesamaan ras, kesamaan warisan spiritual dan bahasa, serta sejak 1918 sampai 1945 sebagai aliansi militer. Dalam suatu tindakan politik hingga klimaksnya pada bencana terusan Suez pada tahun 1956 yang mempertanyakan kekhawatirannya kepada Kennedy perihal keanggotaan Inggris dalam masyarakat Eropa, apakah tidak akan membahayakan hubungan khusus Anglo-Amerika. Namun Kennedy tidak mengerti mengenai hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, Inggris dapat melewati kesulitan-kesulitannya. Dalam laporan internal di kantor luar negeri, The Association of Britain in the European Community menunjukkan komponen utama keberhasilan dalam negosiasi bukan rincian teknis tetapi lingkungan eksternal yang menguntungkan.
Sejak saat itulah, hubungan Inggris dan Amerika Serikat menjadi rumit dan tidak baik. Key drivers. Merujuk kepada media Inggris, yaitu The Economist, bahwa ada pernyataan mengenai Brexit, yaitu slogan Take Control, yang dimaksudkan adalah bahwa Uni Eropa telah mengambil kontrol atas Inggris, di mana seharusnya Inggris dapat mengontrol negaranya sendiri. Menurut Michael Gove, bahwa hal ini merupakan inti kasus dari Brexit. Beliau menyatakan pendapatnya bahwa keanggotaan Uni Eropa telah menghentikan Inggris untuk memilih siapa yang dapat membuat keputusan penting yang berpengaruh terhadap kehidupan Inggris. Selanjutnya, bahwa argumen mengenai kedaulatan Inggris, yaitu keanggotaan Uni Eropa, berarti hukum Eropa mengalahkan hukum nasional Inggris. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang paling mendukung masyarakat untuk memilih keluar dari Uni Eropa. Selanjutnya, permasalahan masuknya Inggris ke Uni Eropa adalah mengenai kebijakan pertanian, di mana Inggris bukan negara yang mengutamakan pertanian seperti Prancis dan Jerman. Inggris mengimpor hasil pertanian dari negara-negara persemakmuran, dan kebijakan tersebut dirasa kurang relevan dengan Inggris. Masalah pertanian ini masih sulit diatasi, walaupun memiliki posisi yang penting. Terlihat dari bagaimana masyarakat ekonomi Eropa masih belum berhasil menentukan harga-harga pertanian bersama, atau yang seringkali disebut Common Farm Price atau CAP. Yang ketiga, mungkin banyak auditor yang berpotensi terpengaruh oleh perubahan kapasitas mereka untuk melakukan audit lintas batas. Beberapa dari firma hukum ini merupakan bagian dari jaringan yang akan memiliki firma di kedua yurisdiksi, dan memang beberapa firma individu memiliki kantor di kedua yurisdiksi, sehingga reorganisasi pekerjaan mereka akan memungkinkan untuk mempertahankan klien-kliennya. Demikian pula harus dipertimbangkan bahwa meskipun jumlah perusahaan ini relatif kecil, dan di balik ini mungkin ada sejumlah besar klien yang dapat terpengaruh. Mungkin juga ada masalah potensial mengenai kepemilikan legal dari beberapa perusahaan besar. Beberapa perusahaan terstruktur seperti perusahaan kepulauan, GBNI, bahkan Eropa. Mereka sekarang mungkin perlu merestrukturisasi sehingga perusahaan memenuhi persyaratan kepemilikan di Uni Eropa. Menurut Beck and Muschoffel, menjelaskan dampak dari hal ini bergantung pada bagaimana strukturnya saat ini. Tetapi karena banyak perusahaan akan memiliki sejumlah besar mitra Inggris dan Undang-Undang Uni Eropa mengharuskan mayoritas mitra dalam sebuah perusahaan harus menjadi auditor Uni Eropa untuk perusahaan menjadi perusahaan audit di Uni Eropa. Ini bisa menghadirkan tantangan yang signifikan dalam struktural tersebut. Untuk perusahaan internasional, kemampuan untuk menyediakan layanan di Eropa merupakan isu utama yang keluar dari auditor Uni Eropa. The Statutory Auditors and Third Country Auditors Amendment pada Undang-Undang Brexit memiliki dampak utama lainnya bagi perusahaan audit terkait dengan portabilitas kualifikasi audit dan transfer untuk keterampilan dan pengalaman tertentu lintas batas. Jadi misalnya, kemampuan untuk mentransfer staf audit dari Irlandia ke Inggris dan sebaliknya pada penempatan sebagai serta transfer dari Inggris ke Uni Eropa lainnya dan sebaliknya akan menjadi lebih sulit. Yang keempat, European Monetary Union atau EMU, ini merupakan hubungan Inggris dan Uni Eropa. Namun, hubungan Inggris dan Uni Eropa tidak selamanya mulus dan bahkan sering terjadi ketimpangan antara dua kebijakan yang berbeda. Seperti dalam EMU, yang merupakan kebijakan ekonomi bersama dan aturan bagi negara anggota untuk menggunakan mata uang tunggal euro yang dipakai oleh seluruh negara anggota. Saat ini EMU merupakan suatu hal yang legal dan yang paling dikenal secara signifikan di Eropa Barat. European Monetary Union merupakan bagian dari European Economic and Monetary Union yang diluncurkan pada tahun 1992. Terdapat dua motif utama dalam menuju EMU, yaitu ekonomi dan politik. Kasus ekonomi berdasarkan pada logika yang sama untuk membangun pasar bersama. Integritas ekonomi merupakan elemen yang sangat diminati dengan hal ini. Dianggap bahwa penggunaan sumber daya yang merupakan faktor produksi akan lebih efisien ketika dialokasikan ke pasar dengan peningkatan pendapatan yang tinggi. Sedangkan atas dasar politik, argumen untuk mengintensifikasi integrasi ekonomi adalah dengan memperkuat hubungan ekonomi nasional yang akan menumbuhkan interaksi dan kerjasama yang lebih besar antar pemerintah nasional. Yang kelima, exchange rate mechanism, yang secara tidak langsung berhubungan erat dengan European Monetary Union. Kontroversial lainnya adalah ketika upaya Uni Eropa untuk membentuk mata uang tunggal yang berlaku di Eropa atau single currency dibentuk melalui EMU. Kontroversial berupa terciptanya kebijakan disparitas menuju pembentukan integrasi masyarakat Eropa dalam satu mata uang.
Dalam konteks ini, ada beberapa negara yang mendukung agar diberlakukannya satu sistem mata uang. Ada juga pihak lain yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa karena pandangannya tidak akan menjadikan euro sebagai mata uang tunggal, tetapi masih tetap berpegang kuat pada pound sterling. Ketika Inggris dipimpin oleh John Mayer, Inggris kembali memberontak untuk menjadikan euro sebagai mata uang tunggal, akibat memburuknya situasi ekonomi negara tersebut setelah terlibat dengan exchange rate mechanism. ERM merupakan salah satu faktor memburuknya kondisi ekonomi di Inggris. Mekanisme ERM adalah upaya untuk menentukan tingkat suku bunga dalam mata uang euro, sedangkan Inggris tetap pada posisinya pada nilai mata uangnya, sehingga pound sterling. Yang masih perlu dipertanyakan adalah mengapa Inggris masih ingin berpartisipasi dalam kebijakan Uni Eropa, sementara ada disparitas antara Inggris dan Uni Eropa pada tingkat suku bunga. Artinya, salah satu pemerintah Inggris yang tidak konsisten dengan keikutsertaannya dalam integrasi Eropa. Key Focal Issues. Adapun titik tumpu dari pembahasan kami kali ini, adalah will Brexit change the political patterns in business and other implications that may cause? Kunci dari pembahasan kami kali ini lebih menitik beratkan mengenai perubahan pola bisnis dan juga pola perpolitikan serta dampak-dampak yang menyusul setelah referendum terjadi. Dan pembahasan kami kali ini tentunya akan mengulas sampai dalam mengenai perubahan-perubahan tersebut dan dampak-dampaknya pada masyarakat. Untuk lebih memahami pembahasan yang kami jelaskan kali ini, mengenai will Brexit change the political patterns in business and other implications that may cause, mari kita simak slide setelah ini. Driving forces. Berikut merupakan organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam isu Brexit. Yang pertama ada European Union, yang kedua ada British Parliament, yang ketiga ada Prime Minister of Britain. Kemudian organisasi-organisasi ini terlibat untuk membuat beberapa transaksi dalam bidang seperti European trade, immigration, market regulation, dan supply and demand. Setelah terjadinya transaksional tersebut, berikut merupakan konteks-konteks yang akan muncul akibat keterlibatan para aktor-aktor tersebut seperti political and economic situation, new trade policy, new regulation and terms, government policy, the impact in society, the changing system of trade, the changes in country entry permit. Menurut grafik dari Critical Uncertainties, ada 10 hal yang paling berpengaruh dalam perubahan pola perpolitikan dan bisnis pasca referendum Inggris. Yang pertama ada political and economic situation, new trade policy, new regulation and terms, government policy, the impact in society, the changing system of trade, the changes in country entry permit, market regulation, European Union, dan British Parliament. Kemudian yang kurang berpengaruh adalah sebagai berikut: European Trade, Immigration, dan Prime Minister of Britain. Lalu, supply and demand ini berada dalam rata-rata. Setelah driving forces dan critical uncertainties, kami membuat scenario framework yang terjadi pada isu Brexit ini. Section pertama yakni chaos section. Contoh dari chaos section ini adalah yang pertama, imigrasi yang menurun drastis, kemudian lowongan pekerjaan yang menurun, kemudian kehilangan kemanfaatan sebagai anggota Uni Eropa, dan yang terakhir adalah ekonomi yang merosot akibat dampak dari transisi yang terjadi pada Britania Raya. Section berikutnya adalah challenging section. Dari section ini akan mengakibatkan beberapa shock yang terjadi di semua sektor. Kemudian transisi ini akan membutuhkan waktu yang cukup dan berdampak pada perubahan dari perilaku pada Britania Raya itu sendiri. Kemudian akan mengakibatkan supply and demand menjadi tidak stabil. Selanjutnya adalah no excitement scenario. Pada senario ini, Britania Raya harus menyiapkan
kebijakan perdagangan baru pasca transisi dari Uni Eropa. Dan Britania Raya harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru serta memperkuat prestis ekonomi domestik. Senario selanjutnya adalah favorable scenario. Pada senario ini, Britania Raya akan mungkin lebih memfokuskan kepentingan nasionalnya yang akan membuat kemandirian dalam bidang ekonomi dan bisnis setelah yang sebelumnya bersama dengan Eropa. Kemudian, Britania Raya akan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh masalah negara lain. Lalu, Britania Raya ini akan dengan bebas menjalankan negara dengan sepenuhnya. Selanjutnya ada skenario naratif yang dimana Parlemen Inggris pada tahun 2016 melaksanakan referendum yang hasilnya tersebut mayoritas warga Inggris memilih Brexit, yakni sebanyak 52%. Sangat tipis sekali perbedaannya yang memilih untuk tetap tinggal dan untuk keluar, namun dengan hasil voting tersebut dapat dipastikan mayoritas warga Inggris setuju agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Hal ini semakin menimbulkan kontroversi politik di mana elit politik, terutama Perdana Menteri Inggris saat itu yaitu David Cameron, yang menginginkan Inggris tetap ikut Uni Eropa, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan hanya politik, namun nampaknya sektor ekonomi pun turut terdampak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika Brexit terjadi, negara-negara Eropa yang dapat terbilang menjalankan hubungan perdagangan dengan Inggris mengalami kerugian proporsional yang cukup besar. Selanjutnya itu pada tahun 2020, Inggris telah memulai era baru hubungannya dengan Uni Eropa setelah secara resmi meninggalkan Uni Eropa. Inggris berhenti mengikuti aturan Uni Eropa dan beralih pada pengaturan pengganti untuk perjalanan, perdagangan, imigrasi, dan kerjasama keamanan. Dengan hasil referendum sebelumnya, secara resmi Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Hal ini tentunya menghasilkan aturan baru yang menjelaskan bahwa semua manufaktur asal Inggris akan memiliki bebas akses tarif ke pasar Uni Eropa. Artinya tidak akan ada pajak impor terhadap barang-barang yang melintasi wilayah Inggris dan Uni Eropa. Meski demikian, akan ada lebih banyak dokumen yang harus disiapkan untuk kegiatan bisnis dan warga yang berpergian ke negara-negara Uni Eropa. Sementara itu, belum ada kepastian tentang apa yang akan terjadi pada dunia, bahkan perbankan dan bisnis jasa yang merupakan bagian utama dari ekonomi Inggris. Selanjutnya yaitu pada masa transisi tersebut memberi bisnis kerangka waktu yang singkat untuk bersiap-siap menghadapi lingkungan pasca Brexit. Mengingat dampak bisnis yang luas dari Brexit tersebut, diperlukan pendekatan sistematis untuk melanjutkan dan menerapkan perubahan. Di tengah kepastian yang tidak berlanjut, Delayed Impact Assessment dirancang untuk membantu bisnis menavigasi periode transisi sehingga Inggris diposisikan untuk menerapkan perubahan operasional yang tepat waktu dan memanfaatkan peluang di masa depan. Deloitte ini bekerja dengan bisnis untuk bertindak berdasarkan yang diketahui sehubungan dengan hubungan masa depan Inggris dan Uni Eropa. Yang ditawarkan oleh keduanya yaitu keluarnya Inggris dari pasar tunggal dan serikat pabean Uni Eropa, serta rencana terhadap apa yang diputuskan selama negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung. Setiap bisnis perlu diambil langkah serupa saat mereka bersiap untuk perubahan. Bagi sebagian orang, ini berarti mengidentifikasikan dampak terutama pada Brexit. Untuk yang lain akan melibatkan analisis kesenjangan terfokus pada perencanaan Brexit mereka hingga saat ini di 5 tema utama: rantai pasokan, orang, hukum dan regulasi, akses perdagangan dan pasar, pajak serta keuangan. Parlemen Inggris pun membuat regulasi yaitu The Independent Parliamentary
Parliamentary Standard Authority atau IPSA, di mana regulasi ini berjalan independen dari parlemen dan pemerintah. Dengan berarti IPSA dapat membuat keputusan tentang aturan biaya bisnis dan gaji anggota parlemen secara tidak memihak dan tanpa pengaruh dari anggota parlemen, yang berarti mendukung kegiatan para konsumen tersebut. Setelah penjelasan skenario naratif, yaitu selanjutnya ada option consideration, yang dimana ada beberapa implikasi yang dapat dijelaskan untuk kedua belah pihak, yaitu dimana implikasi pertama adanya Brexit yang buruk, politisasi narasi negatif Brexit yang berpegang teguh pada bisnis seperti biasa, tentunya menghambat daya saing digital Uni Eropa, sementara hubungannya dengan Inggris semakin merosot yang mengakibatkan kemungkinan embargo, proteksionisme, dan saling tidak percaya. Tentunya hal ini diperlukan beberapa opsi, dan opsi yang menjanjikan yaitu pada perjanjian bilateral baru dengan negara pihak ketiga yang dapat melakukan perannya sebagai peacemaker. Hal tersebut penting untuk menghasilkan pertumbuhan yang cukup baik untuk kedua belah pihak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya lagi. Kemudian ada implikasi kedua, yaitu pada pengabaian terhadap investasi dan perubahan digital, regulasi yang berlebihan, dan terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk merundingkan kembali hubungan Uni Eropa-Inggris menyebabkan Uni Eropa kehilangan kepemimpinan digital dan mengambil kursi belakang ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Opsi tersebut tentunya harus adanya dengan disebutkan, yaitu setelah kehilangan daya saing digital tersebut, tentunya Uni Eropa dan Inggris harus berupaya bekerja sama untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh mereka dengan melupakan beberapa kejadian yang membuat pertikaian mereka terjadi. Dan implikasi ketiga yaitu adanya strategi interferensi antara Uni Eropa dan Inggris didukung dan dikembangkan oleh kesadaran masyarakat akan musuh bersama yang berpotensi meningkatkan keterpaduan sosial. Dengan opsi yaitu Uni Eropa dan Inggris dapat berfokus pada kolaborasi digital, dengan hal tersebut membuat poin pertikaian sebelumnya menjadi tidak penting seperti yang dijelaskan pada di opsi di implikasi kedua, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada implikasi keempat, yang dimana kerangka peraturan yang mengundang investasi besar dalam infrastruktur dan inovasi digital dan pertukaran yang efisien antara bidang politik, ekonomi, dan sosial menempatkan Uni Eropa pada posisi kepemimpinan global dengan pasar domestik digital terkemuka. Dengan opsi ini menyajikan titik awal untuk menghidupkan kembali hubungan Uni Eropa-Inggris dalam bentuk setidaknya perjanjian perdagangan bebas tanpa bea cukai, yang membuat masalah tersebut agak sedikit berkurang. Selanjutnya yaitu ada integration, di mana menjelaskan perunding Uni Eropa telah menolak permintaan Inggris untuk fakta migrasi yang akan memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan pencari suaka ke negara-negara Eropa lainnya. Ketika masa transisi Brexit berakhir pada 31 Desember 2020, pemerintah akan kehilangan hak untuk mentransfer pengungsi dan migran ke negara Uni Eropa tempat mereka tiba. Landasan sistem tersebut dikenal sebagai Peraturan Dublin, sebuah rencana Inggris yang dipresentasikan ke Brussel akan memungkinkan Inggris untuk mengembalikan semua warga negara ketiga dan warga tanpa kewarganegaraan yang memasuki wilayahnya tanpa dokumen yang tepat ke negara Uni Eropa yang telah mereka lalui untuk mencapai pantai Inggris. Pemerintah Inggris akan memiliki kewajiban timbal balik untuk menerima migran tidak berdokumen yang tiba di Uni Eropa melalui Inggris, tidak termasuk kedatangan migran yang tiba melalui laut. Pada saat Eropa Selatan memiliki hampir 10 kali lebih banyak pengungsi, rencana Inggris telah digambarkan di Brussel sebagai tidak seimbang dan tidak cukup baik. Dengan pernyataan yang disebutkan oleh perunding Eropa dalam penolakannya seperti yang diminta Inggris tersebut,
keputusan Inggris pun semakin kuat untuk keluar dari Uni Eropa. Hingga pada tanggal 31 Januari 2020, merupakan tanggal di mana Inggris secara resmi akan keluar dari Uni Eropa. Dalam hal negosiasi, begitu banyak hal yang belum disepakati, namun melalui suatu voting di Parlemen Uni Eropa pada 29 Januari, disepakati bahwa akan ada masa transisi di mana seluruh peraturan yang lama masih akan tetap berlaku sementara negosiasi terus berlangsung. Dan diperkirakan periode transisi ini akan berlanjut sampai akhir tahun pada 31 Desember 2020. Demikian pembahasan kami mengenai kebijakan referendum Inggris dan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa atau yang santer terdengar sebagai British Exit atau Brexit, dengan fokus utama pada the changes in political patterns and the business after Brexit that causing other implications between states and its society. Sekian dari kami, terima kasih.